Salam kembali para sahabat-sahabat NKRI dimanapun kini kalian berada. Akhir tahun 2022 semakin tipis menuju 2023. Tetapi kita tidak sedang mau bicara tentang akhir tahun, tapi mau bicara fenomena baca pres halu bernama Anies Baswedan yang masih keluyuran terus ke daerah dengan jualan rekam jejak. Sebetulnya kalau kita mau bicara tentang capres-capresan ini, Anies Baswedan ini belum jadi capres. Dia masih bakal capres yang kemungkinan besar tidak akan pernah menjadi capres sesungguhnya. Ini menurut saya. Makanya ketika Pak Jokowi bicara, wah nanti kalau koalisinya gagal, Jokowi lagi yang disalahkan, presiden yang disalahkan. Lah urusan apa koalisi tiga partai ini dengan presiden? Demokrat, Nasdem, PKS ini ketumnya masing-masing punya. Partai ini masing-masing punya mereka. Nasdem seperti perusahaan pribadi Pak Surya Paloh, Demokrat juga seperti perusahaan pribadi Pak SBY dan AHY. PKS, oke lah agak terbuka sedikit, tetapi ini kan semua partai milik mereka yang seharusnya lepas dari intervensi pihak manapun. Kalau memang mereka mau serius untuk berkoalisi, kenapa tidak deklarasi siapa yang melarang? Kalau ada yang melarang, apa alasannya? Kenapa kalian takut kalau ada yang melarang? Janganlah mencari-cari kambing hitam, tidak ada itu. Memang kalian yang belum bersepakat untuk siapa yang maju, siapa wakil, siapa ini, siapa dapat apa. Karena memang politik itu, tapi kalian tidak jujur dalam hal ini. Oke, itu yang pertama. Yang kedua tentang jualan rekam jejak Anies Baswedan ini. Kalau kita mau melihat, sebetulnya rekam jejak Anies Baswedan ini apa aja sih? Kok dia selalu bicara rekam jejak, lihat rekam jejak, lihat rekam jejak. Rekam jejak yang mana yang mau dilihat dari Anies Baswedan? Oke, kita bicara tentang rekam jejak lu Anies Baswedan. Yang pertama pada saat Pilkada DKI Jakarta. Ya, Pilkada DKI Jakarta adalah pilkada paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia. Di mana di sana politik identitas sangat menyeruak, rumah ibadah, agama, ayat semua dijual untuk kemenangan Anies Baswedan pada kala itu. Sampai ancaman-ancaman memenggal leher orang pun keluar hanya untuk memenangkan sebuah pilkada. Anda gubernur yang berasal dari sebuah demokrasi yang barbar dan brutal. Itulah rekam jejak Anda salah satunya. Rekam jejak kedua, kinerja. Selama 5 tahun menjadi gubernur, apa yang Anda kerjakan? Jalanan semakin macet. Masalah Jakarta itu yang pokok adalah kemacetan, banjir, kemiskinan kota, dan polusi. Ini masalah pokok Jakarta yang tidak satu pun Anda selesaikan. Banjir, Anda bikin sumur resapan yang justru merusak Jakarta. Kemacetan, Anda justru mengurangi badan jalan diambil untuk jalur sepeda yang entah untuk apa sampai sekarang. Tidak ada penggunanya. Polusi udara, Anda justru menebang pohon di Monas. Kemiskinan kota, orang masih BAB di kali. Jadi apa yang Anda selesaikan masalah kota Jakarta? Tidak ada. Nah inilah rekam jejak buruk Anda. Anda punya program rumah DP 0%. Anda harus mengakuinya gagal. 90% lebih Anda revisi. Program apa yang Anda berhasil? Pembangunan JIS, itu sudah program lama. Uangnya pun itu sudah ada dan Anda hanya minjem, make. Tanpa Anda gubernur pun JIS itu akan selesai jadi. Apa sekarang yang ada? Tidak ada. Integrasi angkutan umum sudah ada sejak lama. Anda hanya memoles-moles, mempercantik, mencat-cat ulang. Jadi apa rekam jejak Anda mau jual dalam soal kinerja? Tidak ada. Faktanya di bawah Anda Jakarta makin semrawut, makin aut-autan. Saudara tidak punya rekam jejak baik di Jakarta. PAD anjlok ambruk. Ya, itu fakta. Yang berikut rekam jejak Anda sebagai menteri dulu, menteri pendidikan. Anda dipecat. Menteri kalau dipecat artinya dia tidak bisa bekerja. Itulah alasannya Anda dipecat. Jadi rekam jejak yang mana yang mau Anda jual? Janganlah menjual dengan narasi-narasi seolah-olah Anda itu orang berhasil, sukses, berkarya segala macam. Yang menilai itu orang lain. Jangan menilai dirimu sendiri, wahai Anies Baswedan. Akuilah bahwa kamu memang orang yang gagal. Bahwa sesungguhnya yang terjadi, Anda bukan siapa-siapa soal rekam jejak. Itu yang ada. Jadi sebaiknya kalaupun Anda mau berhasrat untuk menjadi capres, ya jangan jualan yang enggak-enggak lah. Ojo ngadi-ngadi. Ya, Nis, saran saya sih begitu. Kalau Anda tidak puas, ayo kita bicara. Kita bahas rekam jejak Anda secara benar. Ya, saya tadi membaca cuitan teman di Twitter menyatakan,
kalau kebohongan itu ditandai dengan satu biji wijen, mungkin wajah orang pembohong itu sudah penuh seperti onde-onde. Jadi, ya ayolah, kalau memang mau membahas rekam jejak, ayo kita bahas. Kalau Anda memang berani, dua arah komunikasinya. Jangan menjual omongan yang tidak bisa Anda buktikan. Rekam jejak Anda jelas tercatat, tertulis, memang buruk. Semoga masyarakat Indonesia memahami dan mengerti ke depan kita harus memilih pemimpin yang bagaimana dan siapa. Waspadalah orang-orang yang terlalu bernafsu untuk memimpin. Waspadalah orang-orang yang menjual ketidakjujuran. Waspadalah orang-orang yang menjual identitas agama, rumah ibadah untuk berpolitik. Hati-hati, kita jaga Indonesia bersama-sama. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.